Baik, di video bagian kedua ini kita akan langsung saja praktek menggunakan Excel ya. Jadi materinya bekerja dengan tabel, format sel, dan pencetakan. Jadi ada 3 poin utama. Membuat tabel, memformat tabel dengan format sel, dan melakukan pencetakan. Seperti itu. Oke, materi detailnya seperti ini ya. Nah, kita pahami dulu apa itu tabel. Jadi tabel itu adalah kumpulan baris dan kolom yang terbentuk menjadi satu kesatuan, di mana judul kolom disebut field. Nah, istilahnya itu judul kolom disebut field dan baris disebut data tabel ya. Nah, itu yang jadi acuannya. Nah, cara membuat tabel di Excel sangat mudah. Jadi caranya kita pertama membuat judul tabelnya itu sendiri ya. Di tiap sel kita isikan judul tabel. Kemudian nanti buat judul per feed atau per kolomnya. Selanjutnya atur panjang kolom. Kemudian gunakan fasilitas merge. Nah, ini juga nanti akan saya terangkan dalam praktek bagaimana memerge baris dan kolom. Kemudian ada tambahan di Excel, ada yang disebut dengan autofill ya. Jadi memberi penomoran secara otomatis. Dan selanjutnya nanti akan membuat border tabel dilanjutkan dengan format cell dan pencetakan. Nah, tabel yang akan kita buat seperti ini sangat simpel sekali ya. Jadi mulai dari judul tabelnya daftar hadir training komputer, nanti ada absensinya, nomor, nama, perusahaan, bagian, tanda tangan ya. Nanti kita lakukan merge cell. Nah, seperti ini ya. Jadi tampilannya ya kurang lebih simpel. Jadi nanti kita bikin ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Kemudian barisnya kita bikin 20 ya. Nanti barisnya kita bikin 20. Nah, untuk barisnya itu nanti kita gunakan autofill. Nah, oke, sebelum masuk ke cara yang kedua membuat autofill, kita langsung saja praktek ya. Jadi kita buka Excel-nya. Oke, nah nanti kita taruh kursornya di sini ya. Nah, di sini kita membuat judulnya dulu. Jadi kita misalnya ketikkan judulnya daftar hadir training komputer 2020. Oke, kemudian nanti kita atur juga di sini adalah feed-feednya. Jadi nomor, kemudian di sini ada nama, ya, dan di sini ada jabatan. Oke, misalnya ini training yang diikuti. Nah, terlihat di sini ya, kalau misalnya judulnya ini lebih ya, kan kalau ini kan tidak lebih pas. Nah, ini caranya ini tinggal tarik seperti ini. Atau bisa juga tinggal double klik ya. Nah, ini seperti double klik. Nah, dia otomatis akan langsung mengikuti. Tanda tangan. Nah, jadi kita bikin ini 5 kolom aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya nanti kita langsung saja isi autofill ya. Nah, misalnya di sini kita isi autofill penomoran. Cara manualnya kan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini kita gunakan autofill. Jadi caranya adalah saya hapus dulu, delete, tekan angka 1 di sini, kemudian ketik angka 2 di sini, ya. Kemudian kita blok dan kita taruh ujungnya di sini ya. Nah, ini taruh ujungnya di sini. Pastikan nah ujungnya taruh di sini, kemudian tarik ke bawah. Ya, nanti kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini sampai nomornya berapa? 20, lepas. Nah, itu disebut dengan autofill. Ini kita ketengahkan. Dan kita atur, nama juga kita atur. Jabatan kita atur, ini kita atur. Oke. Sehingga setelah membuat seperti ini, langkah selanjutnya mudah. Jadi nanti tinggal
kita lakukan border table ya. Jadi caranya tinggal blok seperti ini. Masuk ke menu home. Nah, di sini ada border table. Kita pilihnya all border. Oke. Ini diketengahkan. Ya. Ini udah selesai. Jadi fungsi all border itu memberikan tabel bordernya ya, pewarnaan tabelnya. Oke, untuk daftar hadir training komputer, nah ini kita lakukan merge ya, supaya posisinya ada di tengah, di blok. Nah, ini kita pilih merge ini, merge. Nah, jadi yang harus diperhatikan dari merge itu artinya merge itu adalah bisa menggabungkan kolom atau menggabungkan baris. Ya, contoh misalnya ini, misalnya ini nomor ini saya merge dengan angka 1. Jadi baris 3 dan 4 saya merge, contoh. Jadi angka satunya akan bertimpa. Itu disebut dengan merge. Jadi baris atau kolom itu bisa kita lakukan merge. Nanti di materi selanjutnya kita akan bahas bagaimana tentang merge itu sendiri. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke materi bagaimana memformat sel. Nah, untuk format sel ini kaitannya dengan border tabel. Jadi saya akan melakukan contohnya di sini, maaf. Nah, ini format sel ya. Nah, caranya klik kanan di blok tabelnya, klik kanan, pilih format sel ini. Format selnya itu nanti yang akan kita praktekkan di sini hanya memformat border tabel ya. Jadi saya pilih di sini border. Nah, khusus untuk tabel ini, garis yang tepinya ini saya tebalkan ya. Jadi saya pilih di sini stylenya, dan saya pilih adalah outline. Outline itu untuk menebalkan garis yang pinggirnya ya. Nah, seperti itu. Ini juga sebenarnya bisa dihilangkan, nah, kayak gini kan. Tuh. Jadi ini nanti bisa tebal, tapi yang diinginkan untuk inside atau garis yang di dalamnya itu menggunakan yang biasa. Jadi kita pilih ini. Dan kita oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Itu format sel berkaitan dengan border. Jadi nanti banyak sekali fungsi format sel itu, banyak sekali. Ya, ada format sel border, ada alignment, number, dan yang lainnya. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Jadi pembahasan training kali ini lebih ke arah banyak kita praktek studi kasus, terus feature apa yang kita gunakan. Oke, selanjutnya kita lakukan pencetakan ya. Setelah ini selesai, kemudian kita langsung masuk ke file, print. Nah, ini terlihat tabelnya terpotong ya. Nah, untuk supaya tidak terpotong ada beberapa langkah. Salah satunya kita bisa mengatur margin yang di sini. Nah, ini klik aja yang tombol sebelah ini, show margin ya. Nanti diklik. Nah, kemudian nanti kita tarik ke bagian sini, tarik. Kemudian bagian sini juga ditarik. Nah, sehingga muncul tidak terpotong seperti itu ya. Nah, setelah tidak terpotong, kita ulangi lagi seperti ini. Nah, ini posisinya adalah supaya ada di tengah-tengah, kita atur marginnya juga. Masuk ke menu page setup, pilih margin. Nah, ini kita pilih horizontal, jadi supaya posisinya nanti ada di tengah, seperti ini. Nah, ya, jadi kalau misalnya mau di tengah-tengah untuk badannya, bisa juga kita pilih ini, vertikal. Ini tampilannya seperti ini. Ya, tapi umumnya sih rata-rata seperti ini ya, umumnya. Oke, nah selanjutnya kita langsung lakukan pencetakan ya, di tabel ini. Nah, itu untuk materi video bagian kedua, bagaimana cara untuk membuat tabel. Oke, di video selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana mengatur tabel ini menggunakan feature yang lainnya ya, seperti print title, kemudian bagaimana mewarnai border, dan yang lainnya. Untuk sementara, saya cukupkan demikian. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.